Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada pagi hari ini Universitas Widya Semarang dapat melaksanakan kegiatan pendampingan pembukaan program studi fisioterapi, program sarjana kesehatan yang berat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Dr. Hargianti Dini Iswandari Dr. Diki Magister Wijedama selaku Rektor Universitas Widya Semarang beserta Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Didi Wahyudi Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan selaku Dekan Fakultas Kesehatan dan Keteknisian di Universitas Widya Semarang beserta Wakil Dekan, Bapak Syah Musa Indra Semana, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi, Magister Olahraga, Spesialis Fisioterapi Olahraga, selaku konsultan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Selamat datang, Bapak. Serta Bapak dan Ibu tim pengkaji pembukaan program studi fisioterapi, program sarjana yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan susunan acara dalam kegiatan pendampingan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, acara inti, isoma, diskusi, penutup, dan foto bersama. Sebelum acara berlanjut, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kepada Bapak Zainal Abidin, Sarjana Sains Terapan. Magister Hukum dipersilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pembahasan acara tadi, semoga acara pagi siang kali ini nanti sampai sore membawakan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kita memasrahkan diri sejenak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara ini sesuai dengan harapan dan cita kita semuanya. Untuk yang beragama Muslim akan saya pimpin dan pandu bersama-sama. Untuk yang non-Muslim silahkan menyesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Biridha'illah wa bisyafa'ati Rasulillah wa ridha'illah bibarakatil suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Ya Allah yang Maha Kasih, ridhoilah pertemuan kali ini dalam rangka kami melakukan pembelajaran pengisian pengembangan diploma fisioterapi sarjana fisioterapi dan profesi fisioterapi di Universitas Widya Semarang. Berilah kebermanfaatan, ridhoilah acara hari ini. Subhanallah jadi amin insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Masuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hari ini dimohon untuk berdiri.
Rektor Universitas Widyadara Semarang, kepada Ibu Dr. Yanti Dini Iswandari, Dr. Gigi, Magister Manajemen, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat saya hormati Bapak Indra dan teman-teman sejawat dari Widyadara Semarang. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Robi karena hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat, nikmat, tidak kurang sesuatu apa. Langsung saja ya Pak Indra. Jadi pertama saya ucapkan sangat terima kasih Bapak Kesorau ke sini. Baru kali ini mungkin kita ketemu ya Pak. Yang dulu melalui daring gitu ya. Jadi perjalanannya adalah Universitas Widyadara setelah tadinya kan 3 institusi yang terpisah di bawah satu yayasan. Kemudian 2020 berhasil kami satukan untuk menjadi sebuah universitas. Nah, perkembangan berikutnya adalah keinginan untuk memiliki prodi S1, kecuali yang memang kami harus bersaing dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan juga, karena kalau nanti ingin lebih tinggi lagi, kalau tidak ada S1-nya kan sulit untuk mencarikan dosen. Jadi kami sangat berharap Bapak Kesom memberikan pencerahan bagi kami tahap-tahap mungkin, atau apa yang harus kita siapkan begitu. Pastinya tidak seperti membalik tangan ya Pak, jadi bukan terus bismillah dia menjadi gitu, tidak, tapi melalui proses yang kami sangat sadar keterbatasan kami, dan juga saya minta teman-teman juga sadar dan juga sabar gitu. Kita punya keterbatasan, tetapi apapun itu kalau tidak diupayakan ya nggak akan nyampe gitu. Jadi dengan semangat, dengan tetap yakin bahwa suatu saat Anda pasti akan nyampe ini. Kenapa saya katakan suatu saat Anda nyampe, pastinya nantinya saya sudah tidak di sini gitu. Kemudian juga saya sampaikan salam karena Pak Ketua Yayasan hari ini memang sedang ada acara di luar kampus, jadi Bapak tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak. Kami sampaikan menghormati. Jadi di sini adalah teman-teman dari prodi D3 Fisioterapi dan tim dari rektorat untuk membantu mewujudkan keinginan tersebut. Jangan ditanya kapan harus jadi ya Pak ya, tapi at least ada gerakan untuk ke situ, itu saya sudah senang. Bahwa kita harus melangkah untuk itu, jangan hanya puas dengan dari 3 atau 4 misalnya begitu. Tapi kalau memang bisa S1 dan profesi, kenapa tidak? Gitu. Jadi begitu Pak Indra, waktu sepenuhnya kami diserahkan kepada Bapak, dan nanti malam mungkin tidak bisa menemani, mohon maaf karena saya sendiri perempuan sendirian begitu ya. Jadi dan sudah gak kurang mampu kan, saya tidak boleh makan malam lagi. Begitu. Oh boleh. Kami serahkan kepada pembawa acara, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi kepada Bapak Syahrisra Indra Spana. Untuk waktu setengah kami serahkan Bapak. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor, Pak Dekan. Nah, itu baru tahu Pak Dekan. Oke, iya, baru ketemu sekarang. Pak, ini lihatnya tadi. Saya ingat waktu saya akreditasi, waktu itu saya pas lagi COVID. Di waktu itu sambil akses pendapat sambil COVID. Terus setelah selesai visitasi, rupanya Zoom juga bisa menularkan. Habis itu teman-teman sini COVID ya. Jadi saya sempat berpikir ini jangan-jangan Zoom ini nggak efektif untuk menghilangkan penularan COVID, karena saya COVID kemudian
saya terima kasih Bu sudah diundang ke sini. Widya Kusaradi punya sejarah buat saya Bu, karena termasuk salah satu perguruan tinggi yang saya akses ketika saya baru pertama kali di Asesor Bu. Dari tahun 2011. Nah, 2011 saya dari Asesor 2010 Bu. Kemudian saya pertama kali untuk prodi pertama kali dapat di prodi ronsen sama prabicara. Nah, baru bagian di sini ronsen dan fisioterapi. Jadi dan ternyata kampusnya belum berubah, musuhnya masih depan. Cuma yang sudah nggak ada sekarang, tukang minuman di depan nggak ada ya. Terus saya kalau bisa itu Bu, masih ngerokok satu Bu, masih ahisat, masih dalam zaman jahiliyah. Kalau lagi capek saya ke depan, nongkrong depan, minum es sambil ngerokok. Jadi nunggu mereka teman-teman yang nyamperin. Jadi saya punya sejarah di sini Bu, dan juga berapa kali saya kesini dan alhamdulillah nampaknya sudah baru kali ruang ini baru kali ini Bu. Jadi ruang meeting ini baru kali ini. Duduk di situ di laboratorium RO ya, betul ya? Seingat kan saya? Seingat. Nah jadi hari ini saya akan mencoba berdasarkan pengalaman saya di Asesor Bu, dan kemudian alhamdulillahnya setelah itu juga saya diminta untuk membantu menyusun instrumen minimal pendidikan prodi baru Bu di DIPTI, dan juga saya evaluator. Tapi kalau di DIPTI Bu, saya kalau evaluator walaupun saya bimtek di sini nggak bisa nolak. Nah, saya pernah punya pengalaman, saya bimtek UPN untuk S1 fisioterapinya. Terus kemudian ketika saya mendapatkan tugas dari DIPTI, saya tolak Bu. Akhirnya UPN-nya nggak diperiksa-periksa. Karena pokoknya proses penggantian evaluator itu lama. Gitu. Akhirnya udah balik lagi saya Bu. Dan udah saya periksa dengan apa dan itu. Terus ini sudah tahu nilainya. Gitu. Nah, tapi pada intinya bahwa memang ada beberapa kunci yang kalau teman-teman membuat dengan kunci itu siapapun evaluator akan tembus. Gitu. Nah, sebenarnya kemarin Mas Zainal sudah kirim ke saya Bu beberapa koreksi, tapi saya berikan gambar secara umum dulu, nanti kemudian kita koreksi per bab dulu ya, gitu. Baik, saya boleh dapat ini. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usulan pembukaan prodi baru S1 fisioterapi. Nah, yang pertama, usulan pembukaan program studi akademik bidang kesehatan itu dasarnya dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020.
bahwa pembukaan program studi bidang kegiatan itu dapat berupa pembukaan program studi bersama dengan pendirian perguruan tinggi atau perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya ada beberapa akademi yang baru bergabung jadi Stikers atau dari Stikers dari universitas atau dari institut, itu bisa diusulkan program studinya. Tapi bisa juga pembukaan program studi adalah penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi tertentu. Jadi seperti yang dilaksanakan oleh Universitas Gajah hari ini, bahwa sudah ada institusinya, kita ingin menambahkan program studi yang ada, ya. Nah, kemudian nanti yang kedua adalah program studi sebagai penambahan program studi akademik bersama dengan penambahan nama nomenklatur. Jadi nanti kalau misalnya kita mendirikan pendidikan spesialis fisiografi, ada perubahan nama nomenklatur, silakan nanti boleh mengusul program studi sambil menambahkan nomenklaturnya, ini diperbolehkan. Yang penting nanti persyaratannya semua memenuhi. Nah, Bapak Ibu, ini ketiga hal ini penting nanti ketika Bapak Ibu akan membuat surat rekomendasi pada penyelenggara. Surat dari yayasan, ya, surat dari yayasan, bagaimana bunyinya ini jangan sampai bunyinya adalah hanya perubahan-perubahan ini, tapi cuma betul-betul menambah. Saya nggak tahu usulannya menambah selain kayak satu surat apa lagi? Ada lagi? Rencana sih selain ini. Boleh jadi satu, boleh terpisah suratnya. Tapi dua-duanya mesti berbunyi penambahan jumlah program studi S1 fisiografi dan D4 teknik medis. Nah, surat ini disampaikan juga ke Adwaliti untuk melakukan rekomendasi Adwaliti. Jadi Adwaliti akan melihat, menilai USWH bagaimana video saudara semalam, bagaimana kondisinya, bagaimana riwayatnya, bagaimana sejarahnya, akhirnya mengusulkan. Nah, proposal yang kemarin Mas Zainal bikin itu bisa disampaikan untuk Adwaliti. Yang kemarin sudah dibikin yang di awal itu, yang dikirim saja. Nah, jadi persyaratan pembukaan program studi berdasarkan Permendikbud 2020 di kampus utama harus memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sesuai dengan setara tadi. Jadi ada instrumennya, ada instrumen minimum pendirian program studi. Nah, instrumen minimum ini ya minimum lah, juga minimum. Jadi nggak usah berpikir untuk misalnya mohon maaf dapat akreditasi unggul atau baik sekali, ya, tapi dengan akreditasi baik saja itu sudah memenuhi persyaratan, gitu ya. Jadi nanti nggak usah yang muluk-muluk, tapi yang realistis, gitu ya. Kita harus bikin. Nah, syarat minimumnya adalah ada kurikulumnya, ada dosennya, ada persetujuan dari penyelenggara. Ini adalah yayasan, ya, yayasan. Nanti ada beberapa hal yang penting, mana surat yang dari yayasan, mana dari rektor, ya. Jadi nanti kalau misalnya surat kesediaan mengajar, surat penempatan dosen, bisa dari 3 tingkat S1 itu rektor yang bikin, nggak boleh dekan. Tapi surat untuk persetujuan penyelenggaraan itu dari BP. Kalau misalnya di yayasan, maka yayasan yang bikin suratnya. Kemudian juga biasanya nanti dibutuhkan ada diperkuat oleh surat persetujuan senat universitas. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan seluruh program studi ditetapkan oleh direktur terkait sesuai dengan kewenangannya. Sekarang yang membuat program studi adalah yang mengatur program studi adalah Dirjeniti untuk pendidikan akademik. Sedangkan untuk pendidikan vokasi itu Dirjen Diksi, Dirjen Vokasi. Namanya juga berbeda. Ya, kalau untuk yang S1 aplikasinya ada siaga.kemendikbud, kalau untuk yang diploma tetap sebelum terma. Jadi nanti Bapak Ibu kalau aktemnya mau bikin D4 tetap masuknya melalui sebelum terma, bukan melalui siaga. Karena di siaga tidak ada portal bagi pendidikan vokasi. Ya, vokasi adanya di sebelum terma itu. Nah, format yang dipakai adalah format tahun 2020. Format tahun 2020 di mana isinya ada 3 kriteria, yaitu satu kurikulum, dosen, dan BPS. Saya sudah sampaikan ke Mas Zainal format yang terbaru yang saya ambil dari
namanya dari Siaga, ya, aplikasi Siaga. Jadi format lama tidak boleh. Jadi tolong jangan memakai ini mungkin enggak ya, tapi untuk beberapa prodi yang mengusulkan sudah lama kemudian mengusulkan lagi itu masih pakai format lama. Jadi salah formatnya gitu ya. Jadi formatnya itu sumber daya dulu baru salah kurikulum. Dan selanjutnya adalah kurikulum dulu, dosen dan kurikulum program studi 3 kriteria. Nah, teman-teman bisa mendownload. Ya, ini sudah saya kasih download di Siaga. Nah, teman-teman yang menarik sekarang adalah ya, yang mungkin harus ada latihannya nih, teman-teman. Ya, di Siaga itu tidak lagi pakai instrumen yang diupload. Ya, tidak pakai instrumen proposalnya, tapi langsung mengisi per kriteria. Oke. Nah, sehingga ketika mengisi per kriteria ini, teman-teman harus betul-betul jeli dalam mengisi ini. Kalau di sini data dosennya cuma begini saja, tapi kelengkapannya nanti macam-macam sesuai dengan apa yang ada di aplikasi Siaga. Ya, ada di aplikasi Siaga. Udah pernah buka, Mas Zena? Mas Jena, udah buka? Siapa sih? Nah. Untuk akun Bapak kan kalau Siaga karena kita sudah berbentuk itu masih diusulkan oleh yayasan. Nah, yayasan itu terakhir infonya ini aktanya baru jadi dan ini diupload. Kemarin kan waktu sosialisasi 2022 setelah yayasan baru yayasan mendaftarkan akun PT. Oh, jadi sekarang UFH belum punya akun buat universitas ya? Belum, ini baru berproses pembuatan akun oleh yayasan. Atau mungkin kalau memang masalah materi sampai ke materi tentang akun yayasan, kami panggil dari pihak yayasan. Nggak usah, asal tahu aja gitu. Halo? Asal tahu. Jadi saya nggak bisa buka gitu. Saya kalau saya buka, saya nggak bisa masuk ke pengusul. Iya. Karena saya statusnya evaluator. Iya. Gitu. Dan nggak mungkin saya buka. Baru mendaftarkan akun yang yayasan. Oke. Kalau ini nanti akun dari PT kan Bapak ya? Dari PT? Kita belum punya akun. Udah pernah ada masuk belum? Pakai login bikin sholat register baru? Sudah pernah. Kalau yang tadi di luar dulu kita memang bisa, tapi kalau udah sampai ke akun belum. Sampai akun belum ya? Iya belum. Oke, nanti karena jadi gini Bapak Ibu, di sini di dalam instrumen yang saya kasih ke Pak Zainal ini ya, nomor nama dosen. Saya mulai dengan dosen ya, di data dosen pada studi ini nomor nama dosen, satu dosen tertetap ya. Nah kemudian setelah NIDN ini ada di NIDN ini pilihannya ada 3 ya. Ada non NIDN, ada pengusul dari institusi pengusul, dari institusi di luar pengusul. Jadi luar institusi pengusul. Iya. Nah, Jadi sewa. iya. Ya. Nah, masing-masing ada syaratnya. Jadi kalau non NIDN itu syaratnya hanya ada surat kesediaan dia, ditandatangani oleh dia, dibuat oleh rektor surat kesediaannya. Yang kedua adalah surat pernyataan penempatan dosen oleh rektor. Jadi rektor membuat surat dengan ini menyatakan bahwa nama dosen terpilih telah menjadi dosen program studi D3 fisioterapi. Sebut namanya siapa itu diberikan. Oke. Kalau dosennya non IDN. Jadi kalau IDN cukup surat di samping KTP kemudian surat pernyataan kesediaan menjadi dosen dan surat pernyataan rektor untuk menyatakan bersedia ditempatkan di program tersebut. Nah, kalau dia dari perguruan tinggi pengusul, jadi misalnya pindah home base, misalnya Mbak Suci dari D3 kemudian dipakai D1, itu syarat itu ditambah dengan surat pernyataan memenuhi nisbah.
surat pernyataan memenuhi nisbah. Tanda rekor. Oke, jadi saya ulangi, kalau dia dari perguruan tinggi pengusulnya, jadi misalnya tadi pindah home base, Bu Suci dari 3 pindah ke S1 fisioterapy, mesti tambahkan surat pemenuhan nisbah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau dari perguruan tinggi di luar pengusul, jadi dari luar, itu ada MOU antara rektor to rektor, U to U, MOU U to U bahwa meminjam dosen tersebut, gitu. Ya, meminjam dosen tersebut, kemudian baru sama. Jadi tambahkan lagi dengan dokumen MOU perjanjian kerjasama antara rektor dan rektor dalam menyerahkan dosen ini. Jadi itu, ya, itu bedanya. Tidak termasuk ini ya Pak, saya buka ya. Tidak termasuk ini termasuk tadi tambahnya berarti kesanggupan dan skill-nya di atas juga termasuk. Oh iya. Jadi artinya kalau NIDN hanya sampai kesediaan. Kalau perlu dimusuh nanti pindah home base plus nisbah plus. Kalau dosen luar plus nisbah di sana sama MOU. Berarti nisbah di sana ya, asalnya. Berarti kita minta. Iya, jadi kalau misalnya Mas Jeno pakai nama saya, itu di S1 nisbahnya harus memenuhi dulu. Berarti harus ada surat dari sananya. Nah, teman-teman, asesor suka tidak percaya dengan surat nisbah. Dia membuka validity. Jadi tolong abstract-nya dikerjakan dengan baik. Karena begitu validity-nya 00 gitu ya, langsung memenuhi nisbah. Jangan begitu level-levelnya. Hati-hati. Yang karena 00 jangan memenuhi nisbah, tidak. Sekali begitu dia 00, dianggap kalau tidak lapor abstract ini tidak memenuhi syarat tidak disebutkan. Gitu. Terkait kategori nisbah itu, apakah hanya kita menentukan berdasarkan rasio antara jumlah itu, atau hanya berdasarkan jumlah minimal satu prodi 5 orang? Nanti nyampe kita nanti hal bukan 1 5 orang, nanti ada di sini. Saya jelasin dulu. Iya, enggak, hanya rasionya saja. Oke, nah terus Bapak Ibu ya udah itu ya. Kemudian latar belakang pendidikan ini, ya latar belakang pendidikan ini, ya kalau dia tidak terdaftar sebagai dosen NIDN, maka teman-teman harus mengupload persyaratannya, ijazah sama transkrip. Tapi kalau sudah menjadi NIDN, tolong diingat aplikasi siaga menarik data dari sistem. Oke, jadi hati-hati bagi teman-teman saya, Mbak Suci sama siapa kemarin yang pindah hobes, Mbak Boki, ya itu data sistemnya harus sudah mencantumkan ijazah S2-nya dan transkripnya, ya, gitu, dan KTP. Jadi data dia tidak lagi mengupload KTP, tidak lagi mengupload ijazah, tapi ditarik dari sistem. Oke, tolong dibuka data sistemnya, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Oke, ya. Karena saya kemarin menemukan di situ S2, tapi begitu siswa cari ijazahnya nggak ada, maka kita anggap nggak sesuai karena ijazahnya nggak ada. Hati-hati. Nah, hal-hal administrasi ini tolong diperhatikan. Jangan sampai teman-teman gagal hanya karena masalah administrasi. Ya, oke. Hari mulai dulu. Oke. Nah, bagaimana dosen? Ya. Dosen ketika nama dosen sesuai KTP, ya. Nama dosen betul-betul sesuai KTP. Nama saya misalnya, nama KTP saya S. Indra Lesmana. Nama asli saya Syah Mirza Indra Lesmana. Yang ditulis di situ adalah S. Indra Lesmana. Contoh istri saya namanya Fujiwati.
tapi J-nya ejaan lama, FUDJI. Di situnya Fujilani gugur, nggak sesuai KTP-nya. Karena nanti ada KTP sesuai dengan tidak sesuai. Jadi namanya harus betul-betul sesuai dengan KTP. Ya, kemudian tetap adalah baiknya harus tetap semua NIDN. Kalau tidak, nanti ada pilihan yang saya katakan tadi. Kemudian ijazah salsif dan sotamotif tentang rekognisi kalau dia rekognisi. Memang tak kuliah itu ditulis hanya untuk pendapat, tapi nanti di dalam aplikasi siaga lebih banyak isinya. Sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk dosen, ya, untuk pendidikan sarjana paling sedikit berjumlah 5 orang untuk pembukaan program studi, ya. Atau paling sedikit 5 orang berasal dari PT pengusul. Dan tadinya 3 orang, tapi sekarang enggak, semuanya PT pengusul. Ya. Kemudian berijazah paling rendah magister atau magister 8 atau berkualifikasi PMDA setelah dengan jenjang 8 KKID. Dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi yang relevan dengan program studi yang ingin diusulkan. Jadi bahasanya yang relevan, bukan lagi yang linear. Karena yang relevan artinya memang relevan, gitu ya. Nah, ini untuk usulan penambahan program bukti 5 dosen tetap boleh. Jadi dosen yang belum menjadi karyawan sini boleh. Nah, ini teman-teman saya mengingatkan saja, dikarenakan boleh dosen tidak tetap, jadi belum dosen sini, jadi dibutuhkan surat kesediaan dan surat pernyataan rektor. Hati-hati, mohon maaf saya sebut secara kasar, dengan pelacur-pelacur ijazah. Ya, adalah orang yang hanya dipinjam ijazahnya dibayar sekian hanya untuk usulan. Gitu. Divisional banyak sekali, Bu. Karena itu, dan kemudian saya tanya kepada yang bersangkutan soal bilang, prodi nawarin saya kok. Udah Mas, nanti nama dipakai saya pilih, biasanya saya kasih 25 juta ya. Mau ya Mas ya? Prodi nanti kalau masuk tempat kita, tolong jangan gitu ya. Karena sekarang di evaluator itu saya baru kemarin mengevaluasi satu prodi, diusulkan di waktu yang sama, namanya orang yang sama. Ketika begini, dua-duanya dicoret dan kasihan anaknya di blacklist. Anaknya tidak jadi dosen di mana-mana. Walaupun banyak ada yang jadi dosen pun nggak mau karena lebih seneng begitu. 40 juta, nanti dapat lagi 25 juta, cuma demi jasa doang. Jadi jasa saya bahasa sebutnya pelacur jasa. Nah gitu, ya. Nah itu, ini harusnya Mas Zainal dari PPIV bertindak. Ya jadi boleh, tapi hati-hati. Sekali lagi, saya misalnya kalau saya lihat kemarin nama-nama yang diusulkan dari sini ada semua dosen di sini ya. Bukan dosen di luar gitu. Tapi kalau misalnya tahu ada menambah satu nama, itu kurang nih, ternyata nggak bisa nisbahnya. Kemudian mencari nama lain, kemudian ketika mendapatkan nama tersebut ternyata udah dipakai tempat lain, bahaya. Ya, hati-hati. Silakan Bu. Ini kalau berarti kita kan usul pembukaan prodi penambahan nih. 5 dosen tidak tetap. Berarti tetap menghitung nisbah yang ada di D3. Enggak, kalau Ibu pakai nama 5 dosen tetap, dosen di luar pengusul nggak perlu nisbah. Tapi kalau Ibu mengusulkannya ada, kan dapat, boleh Bu dapat. Jadi bisa dengan 5 dosen tetap boleh. 5 dosen tidak tetap itu boleh. Boleh, tapi kalau Ibu punya 5 dosen tetap boleh dengan catatan kalau 5 dosen tetapnya harus ada nisbah. Oh gitu, berarti yang kita di D3-nya itu ada 8. Sebentar, kalau di versi itu ada 8. 8 yang berdekat ya? Terus masih ada yang berproses. Iya, berarti itu aman gitu. Tinggal Belum tentu, tergantung mahasiswanya berapa. makanya nisbah, kita di D3-nya kita hitung nisbahnya dulu, aman atau tidak. Misalkan 8 itu aman, kita cukup menambah 5 dosen tidak tetap untuk prodi baru begitu, apakah diizinkan? Gini Bu, maksudnya gini. Kalau ibu boleh mengusulkan dosen tidak tetap di luar prodi. Jadi kita ini Bu,
Misalnya contoh nih, ibu mau bikin prodi baru nggak pakai nama teman-teman ini. Misalnya pakai nama siapa ya, Alex, Imam, Sueb, Zainal udah enggak, Rizal, sama Anita. Ini orang luar nih semuanya nih. Boleh Bu, boleh. Nggak pakai nisbah kalau itu. Nggak peduli nisbahnya. Mencoba kalau ini kita kan di prodi fisiografi yang D3 itu kan sudah ada 8 nih dengan rasio jumlah mahasiswa. Oke, saya lewatin dulu ya. Kalau mau rasio, nih. Nih. Jadi rasionya gini. Satu dosen berbanding paling banyak 30 mahasiswa. Oke, berarti kalau sekarang misalnya nih dosen di D3 ada 8 orang, terus diambil untuk ke S1-nya 4 orang, atau 5-5 diambil dari S1-nya, maka mahasiswa D3 Universitas Widya Husada maksimal cuma boleh 150 orang. Karena boleh 30. Jadi kan kalau tadi misalnya 90 orang, kalau 90 orang. Tadi kan 8, diambil 5 tinggal 3, maksimal boleh 30. Berarti maksimal mahasiswa USWH-nya 90 orang. Lebih 90, maka dosen yang keempat nggak boleh dipakai, dosen yang 5 nggak boleh dipakai, balikin ke D3-nya. Gitu. Itu nisbahnya. Makanya nanti kita lihat nih namanya nih. Gitu. Nanti kalau disampaikan dengan dosen di tingkat PTS, prodi lain, termasuk itu bagian dari pelajaran. Iya. Misalnya dari PPS, misalnya sekarang ambil dosen dari Kesmas. Iya, dari Kesmas. Satu orang dari Kesmas. Selama di Kesmas memenuhi nisbahnya apa Pak? Tapi kalau nisbahnya memenuhi ya boleh. Itu juga kalau misalnya di luar dari PPS dalam arti ini dari fakultas yang lain bisa nggak? Bisa salah satu ini. Itu termasuk dari. Tapi nanti persoalannya kalau dari luar fakultas apakah sesuai, nanti di bawahnya saya lihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Oke. Jadi saya balik ke sini tadi ya. Gitu. Nah. Ini gimana tuh Pak? Nah, ya, jadi pemerintah pada politik musuh dan tidak diperintah pada satu daerahnya ini boleh kalau tetap ya. Oke. Nah, untuk berserta sarjana itu WNI paling tinggi usia 58 tahun pada dan yang belum punya DN. Kalau belum punya DN paling tinggi 58 tahun. Saya masih bisa susah 58 gitu ya. Gitu. Tapi kalau 58 nggak boleh. Oke. Nah ini, kalau dosen dengan NIDN pada prodi lain dalam PT pengusul, oke ini ya, wajib mempertahankan nisbah sesuai ketentuan. Oke. Kemudian dapat berusia paling tinggi 65 tahun profesor dan paling tinggi juga untuk profesor. Oke. Kemudian yang ketiga, bersedia bekerja penuh waktu sesuai EWMP pada program studi diusulkan. Ini surat rektor yang menunjukkannya. Oke, surat keterangan rektor yang menunjukkan bahwa dia bekerja di prodi tersebut 37,5 per minggu. Oke, ini surat dari rektor. Oke, bukan guru ber-FUPPK, bukan ASN non dosen. Oke, dokter kalau KTP-nya dokter boleh jadi dosen di fakultas prodi kedokteran. Ya, kalau dia KTP-nya dokter. Oke. Nah, jadi ini dosen tahu syaratnya ini. Ya. Nah, ini kalau yang tadi, yang dua, yang non NIDN atau dari pengusul. Yang tadi disampaikan, ya, jadi syaratnya itu. Kalau yang pindah ini, ya, ada mekanisme pindah home base, kemudian ada suratnya, keterangannya, jadi lolos butuhnya harus ada. Surat tersebut adalah bentuk kerjasama dari sama MOU, jadi Widya Husada mengajukan surat butuh dari produk tersebutnya surat lolos, gitu ya. Nah. Bisa pindah antar atau intra, jadi bisa pindah antar atau intra. Tapi yang paling penting adalah yang paling bawah
wajib mempertahankan nisbah dosennya. Jadi nggak boleh kalau yang ditinggalkan nisbahnya nggak sesuai. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada surat penugasan dan surat keputusan dan surat kesediaan. Oke. Jadi surat perjanjian kesediaan dan surat perjanjian pengangkatan sebagai peserta ini yang belum di KDN. Nanti saya sampaikan depan tadi. Ya. Nah kayaknya sekarang yang ini berjalan dari PT lain karena PT lainnya sudah kasih. Ya. Gue juga butuh. Ini tadi saya sampaikan nisbahnya ini ya. Jadi untuk kita yang bawah 1 dosen berbanding 30. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada 8 dosen di D3 fisioterapi ini harus ada, diambil 5, 3, maka maksimal mahasiswa D3 dalam 1 tahun itu adalah 90 orang. Kalau lebih, tapi kepenuhan 5 standar minimal itu kan nggak tercapai kan? Kalau diambil 3 berarti kan 5 sampai 5 kan 3. Ya, itu kan gini loh. Jadi kita berpikir jangan digabung antara prodi baru dengan akreditasi. Syarat minimal itu kan akreditasi. Nanti balikin lagi ya setelah prodi berdiri. Susah sama akreditasi. Gitu hanya akreditasi masih 5 tahun lagi, masih bisa mengumpulin dosen lagi gitu kan. Maksudnya berarti kan tidak terbaca. Oh, nggak terbaca. Kenapa? Bukan urusannya siaga, bukan urusan aplikasi siaga itu. Bahwa kemudian, oh dengan menambah maka kita menutup D3-nya kan nggak ada cerita, nggak ada urusan itu siaga. Saat kita nggak punya hak untuk itu, kita hanya melihat ini aja. Saya nggak peduli dosennya berapa, 8, kurang 5, 3, habisin aja loh 3, 2, tak aplikasi paling mau kita juga kena juga. Makanya suruh nambah. Berarti ini Pak, misalnya contoh kasus tempat kita secara prediktif di semester genap kemarin itu kan jumlah total mahasiswanya di Prodivisi itu ada 149. Berarti 5 dosen gitu. Kalau 5 banding 30, 1 banding 30 kan 150. Berarti yang bisa dipakai hanya 3. Oh 6, berarti hanya 2. Karena total apa 2. Saat ini hampir 130. Bacanya di prediktif. Nanti kan belum diupdate ini genap kemarin, kemarin. Masih masuk 2019. Iya, memang belum diupdate. Berarti misalkan yang update itu 30 kan berarti 5 benar ya Pak? Yang 3 itu boleh kan kita tambah dosen tidak tetap 2 untuk penelitian? Boleh? Boleh ya? Berarti nggak harus dosen tetap? Boleh yang relevan? Boleh. Ayo sebentar, yang relevan. Oke, jadi udah ketahuan tadi berarti saya salah masukin nama dosen ada gitu ya, apa? Tidak tahu. Oke. Nah, tentang ijazah ya, oke teman-teman mohon teliti sekali lagi. Yang pengusul wajib melampirkan scan asli ijazah dan transkrip untuk semua jalur. Jadi S1-nya, profesinya, S2-nya, S3-nya kalau ada semua scan asli. Maka tadi ya, kalau sudah kayak Bu Suci diusulkan pindah udah punya NDN, tolong sistemnya dilengkapi. Oke, nanti kita tes, kita lihat, saya minta satu buka sistem satu, lihat data sistemnya lengkap. Karena dia langsung otomatis nanti di aplikasi siaganya data diambil dari sistem. Gitu. Ya, untuk dosen yang lulus melalui program master leading, nanti ini nggak penting. Ijazah dari perguruan tinggi ada bicara ijazah ya pasti. Ijazah oleh Kementerian Ristek itu iya, jadi nggak boleh ijazah dari Departemen Wisata nggak boleh ya. S3 bukan kewajiban untuk program sarjana, jadi nggak ada S3 nggak apa-apa, magister semua boleh. Oke. Jadi scan harus asli, nggak boleh fotokopi, nggak boleh surat keterangan lulus, SKL nggak boleh. Scan transkrip juga harus asli, kecuali bagi ijazah S3 yang ada transkripnya, ada keterangannya. Terus ijazah luar negeri wajib ada pernyataannya. Di sini nggak ada luar negeri kan? Nggak ada. Nah, untuk KTP bukan persyaratan vital yang bersifat sudden death.
Jadi misalnya contoh dosennya alamatnya kayak sekarang misalnya si siapa Mbak Maya juga KTP-nya masih KTP sana kan? Masih KTP Makassar, KTP elektronik. Boleh dibuatkan surat keterangan domisili dari lurah atau camat setempat. Boleh, ya. Apalagi kalau 3T, ya. KTP untuk jalan fresh graduate boleh di luar Jawa disampaikan seperti itu, ya. Ini adalah alat untuk verifikasi dan ijazah, transkrip dan surat kesediaan. Gitu. Jadi nama antara ijazah, transkrip, surat kesediaan harus dengan KTP. Ya, dan pekerjaannya. Begitu PNS, guru dicoret. Dicoret. Oke, PNS, guru dicoret. Oke. Nah, kemudian relevansi bidang ilmu dosennya adalah program prodi sarjana monodisiplin, maka jenjang S1 S2-nya harus sesuai prodi yang diusulkan. Monodisiplin misalnya statistik, MIPA, ya itu monodisiplin, ya. Tapi bagi kesehatan, ya keperawatan, fisioterapi itu kan sudah multidisiplin, ya kan, sudah terapan, applied science, kan banyak. Nah ini boleh, ya. Yaitu boleh S2 ada pengalaman belajar. Jadi kalau dia formasinya S2 kalau 5 tahun bersyarat. Kalau dia sesuai prodi, jadi misalnya S1 nya fisioterapi, S2 nya boleh tidak fisioterapi, punya pengalaman mengajar 5 derajat, 5 tahun memenuhi persyaratan. Prodi S1 tidak sesuai dengan prodi, S2 S3 sesuai prodi, pengalaman mengajar 5 tahun memenuhi syarat. Tetapi kalau S2, S3 fresh graduate tapi tidak sesuai dengan prodi tidak memenuhi syarat. Nah, pengusulan prodi sarjana monodisiplin yang belum ada prodi sarjana magisternya seperti kita yang paling bawah kita. Pengusulan secara multidisiplin kualifikasi ilmu dosen diserahkan kepada peer judgment evaluator. Peer judgment evaluator. Jadi kita ini. Nah, kita menetapkan ini Bapak Ibu. Untuk S1 fisioterapi syaratnya adalah sarjana fisioterapi dengan S3 kesehatan apa saja, mau MKes, mau MKM, MKK, MOM, MBiomed, apa saja boleh, 3 orang, minimal 3 orang. Yang 2 boleh S2 biomedik atau S2 olahraga atau S2 ergonomi dengan S1 apa saja, walaupun diutamakan hasil kesehatan. Jadi yang 3 fisioterapis, yang 2 bukan, yang 2 sarjana kesehatan boleh semuanya memenuhi. Tetapi nggak boleh yang sarjana fisioterapinya 2, yang S2 bukan fisioterapisnya 3 nggak boleh. 1, 4 nggak boleh. Minimal hanya boleh 3 sarjana fisioterapis dengan S2 kesehatan dan 2 sarjana lain. 3. Ya, ada prodi misalnya mengusulkan sarjana fisioterapinya 2, 1 rehab, kemudian 2 MKM dari terima. Karena harus cuma 2, gitu, ya. Jadi juga bukan rehab karena sarjana fisioterapi dan S2 apa saja, gitu. Oke. Nah, ketentuan lain, ya, dapatnya dalam usaha jika ditemukan hal, ya, tapi bukan saja, ya. Jadi ditemukan telah digunakan, nah saya katakan tadi pelacur ijazah, ya, silakan digunakan usul bukan program studi lain dengan atau serta pimpinan PTS. Jadi namanya pakai orang lain. Hati-hati, ya. Dan mohon maaf kalau kebagian saya hafal namanya. Si A, si B, si C, si D, penjual saya hafal namanya. Jadi saya kemudian sampaikan kepada teman evaluator, saya nggak terima kalian lagi gini. Saya punya datanya nih, saya kasih tahu nih, dipakai di sini. Ya. Kemudian ada indikasi pemalsuan dokumen, ya, kita harapkan tidak, ya. Nah, hal-hal lain yang dapat dilakukan pemalsuan dokumen dari dokumen. Nah, ini teman-teman, ya, kami diminta untuk meneliti misalnya contoh kesesuaian tanda tangan di KTP dengan di surat kesediaan di atas materai. Jadi surat kesediaan mengajar itu di atas materai yang dia bikin si dosennya, buat materai.
Nah, sering sekali penandatangan di sampel itu tidak sesuai dengan rekanan KTP-nya. Ya saya bilang ini dilakukan. Kadang-kadang kalau itu saya telepon karena saya tahu siapa yang tantangan. Iya Pak, belum tentu orangnya malsuin lah. Nah, jadi hati-hati ya, hati-hati. Ya, kami di dapat pendidikan khusus tentang melihat bagaimana kesalahan terdapat. Gitu ya, ini asli atau palsu. Oke, itu dosen. Oke, mau dibuka punyanya Pak Jainal apa enggak? Kesesuaian dosennya. Mau lihat nama dosen yang ada enggak? Mau langsung di-review enggak? Yang sudah disampaikan Pak Jainal? Oke, kita lihat ya. Oke. Saya betul-betul proses ini. Mau di siapa tulis siapa Mbak? Ini sudah. Ada Pak. Coba lihat, ini siapa ini? Saya Pak. Coba lihat ijazahnya di mana? Profil. Itu pendidikan terakhir. Sudah pendidikan saya. Fotonya nggak sesuai. Fotonya terlalu masih Enggak, uploadannya boleh. Nah, itu jangan terlibat baju, ada bajunya aja. Pendidikan formal. Nah itu ada nggak ijazahnya? Coba yang saya Ini ya. Ini juga pendidikan ada ijazahnya loh. Kalau dosen baru itu kan Nggak ada ijazahnya. ini Mbak Sufi, ini yang upload sistem dosennya sendiri atau dari pegawai yang maksudnya sistem? Dosennya. Udah pernah upload ijazah belum? ini sudah diverifikasi berarti Pak. Kalau sudah ada keterangan magister S2 kesehatan masyarakat ini kan otomatis dari sana sudah terverifikasi. Tapi saya lupa. Saya kurang belum tarik kalau gitu ya. Maksudnya sisternya nggak kadang-kadang mesti cek karena suka otomatis
soalnya sekarang ini habis, belum ada tuh ijazahnya itu. Hati-hati ya, ini tolong. Nomor 1 bulannya 1. Tadi itu kok yang baru Nomor 11 untuk hati. Nomor sip. cuma itu kok Pak. Skas. Tapi kan ini jalan 2 kali saja. Karena itu ada Oh iya, Bu Suci biasa. karena kalau saya surat tugas belajar aku tidak perlu. isi jago. Oh sudah, datanya sudah, verifikasi sudah. Memang itu suka gitu, jadi makanya masalahnya nggak dimunculkan di dalam siaga data dokumennya. Jadi muncul, jadi gini teman-teman. Ketika dimunculkan di data dosennya tadi, tabel tadi sesuai karena dia terdaftar ijazahnya fisioterapi dan NKS. Tetapi begitu kita ngecek ijazahnya, kita cek dokumennya, strip nama Bu Suci, kosong di sistem gitu loh. Nah itu langsung dicoret sama asesornya. Berarti satu utama ini Pak ya, dosen yang tadi diusulkan bukan dari yang asli institusi yang di luar. Oh itu melampirkan dokumen? Ya, Itu melampirkan dokumen? melampirkan dokumen. Iya, nah lihat Ini sistemnya. tidak lihat di sistemnya. Nah itu kan langsung muncul kan? Nah itu, belum ada itu. Sebelah mana? Yang di Data dokumen aja loh. itu Kalau tadi belum ada dari Bu Suci daftarnya aja belum ada, jadi nggak bisa diklik. Uploadnya di sebelah mana ya Bu ya? Ada. Ajuan ini ajuan. Harus diajukan nanti divalidasi admin PT kan? Ya admin PT betul, admin PT. Makanya saya tanya tadi, sudah admin PT siapa Bu? Ada nggak? Ada dari Daud. Nah, itu tanya dia udah khususnya udah ngasih jasa belum? Gitu. Takutnya udah dikasih kali belum diupload bisa atau khususnya belum upload udah bisa. Masih ada ya? Apa itu ya? Mas Yuda yang berkasih. Oke, video sudah loh. Ya ini. Oh ini Bapak. Oke, satu-satu ya. Ya, kita lihat ya. Di usulannya. Kalau daftarnya ada yang berhasil nggak bisa diklik. Ya, Brina juga ada. Ini kesempatan. Coba deh kan dia aja. Ayo. Ini mana ada? Sudah, sudah. Oh, sudah. Oke, ini teman-teman kita lihat yuk. Oke, dibaca nggak? Baca ya? Baca. Oke, Ibu Suci Amanati tadi ada ini ditulis sarjana kelapannya apa? Nah, itu saya tambah kok gitu. Ya, ada fisioterapinya. Sudah punya NIDN berarti dari perguruan tinggi pengusul. Ya, betul ya. Oke, jadi lihatnya di sistem. Tapi di sistem belum ada. Ini nggak memenuhi. Oke, Bu Boki Juleha. Ini juga pengusul, berarti dia dari sini D3. Dipindah ya. Oke. Langsung lihat di sistemnya. Lihat Bu Boki suruh buka sistemnya. Udah ada belum? Mana Bu Boki? Ada nggak? Belum ada juga. Bu, mana ibu? Teman-teman suka dulu. Jangan di SP ya. Oke, Dwindul Astuti ini siapa? Sarjana kelapan apa? Sarjana fisioterapi. Fisioterapi. Ini baru. Baru menyelesaikan lagi sebenarnya. Baru menyelesaikan sudah selesai. Sudah. Sudah punya ijazah. Oke, tapi belum
Nggak apa-apa, bagus malah dokumen NDN nggak apa-apa. Nah Ini yang didokumentasikan tadi Pak. ini semua diupload. KTP, ijazah S1, ijazah S2, transkrip S1, transkrip diupload, semua diupload di siaganya, khusus di siaganya. Oke, Maya. Sudah proses SDN. Sudah ber-NDN. Oke, tapi belum. Maksudnya gini, dia sudah ber-NDN, bukan di mana-mana kan? Ya di sini. Oh, maksudnya bukan yang tadi jual jasa, bukan ya? Bukan. Nanti dari Pak Indra. Nanti kami temukan. Oke. Nah, ini sudah diupload dokumennya, ya. KTP, ijazah S1, ijazah S2, ijazah S2. Luhur. Ini, sini. NDN. Sistemnya gimana? Dilihatin, ya. Tanya ke luhur sistemnya gimana, gitu, ya. Nah, kemudian berarti ada 3 dosen yang merupakan dosen pengusul. Oke? 1, 3 dong, Pak. 3. Nah, 3. 3 dosen. 3 dosen jadi 8. Nanti diambil 3 tinggal 5. Ya, maka mahasiswa maksimalnya di prodi D3 150. Kalau lebih dari 150, maka mesti buang 1 nama di situ. 1 diganti siapa? Siapa aja? Karena sudah ada 3 minimal, S1 fisioterapi, S2 kesehatan. Jadi boleh masuk nama siapa aja selama nisbahnya memenuhi. Oke? Gitu. termasuk tadi kalau yang tadi satu PPS tadi terdeteksi melalui sistemnya PPS. Iya, pokoknya semuanya mau misalnya contoh mau ngambil nama Pak Dekan, ya kan? Pak Dekan dipindahkan ke S1 fisioterapi, diusulkan fisioterapi. Bapak S1-nya Kesmas ya, S2-nya Kesmas, memenuhi persyaratan, ya kan? Kemudian nisbahnya memenuhi baru bisa diusulkan. Ya, misalnya contoh saya pakai misalnya Pak Said, Mas Said, ya kan, dana Mas Said. Saya bisa pakai lulusan UNES, ya kan, ya S1-nya pendidikan, S2-nya ilmu olahraga, memenuhi persyaratan, ya kan, daftar di sini, ya, dia belum dosen kita, bisa dipakai, gitu, ya, silakan. Oke. Kita itu ada prodi yang mungkin ada nisbah rasio mahasiswa masih sedikit dari Coba Bu PDB-nya berapa? Apa Yang sekarang berapa? Waktu itu tadi Pak Masih tadi yang kecil belum. Nggak, yang terakhir, yang ada di PDB. Satu banding 18, dosennya 8, hasilnya 1/18. Rasionya, dosennya 8. Jumlah dosen penghitung rasanya 10 karena ada dosen prodi lain yang mengajar di FIS, 10 dosen IGN-nya 8, hasilnya 1/18. Jumlah mahasiswanya 189 di semester 6. 189 bagi 10, 18. Berarti masih aman dong. Iya. 150, kalau 10 180, ya kan, kalau tambah 3 berarti itu 180, masih aman. 189 Oh ya 9. bisa 9. Ya, kurang ibu ya, nanti gajian ini udah berkurang. Iya, Gajian tapi berkurang. saat ini udah bahas harus Tapi sudah Ya kali istilahnya kapan? Setelah gaji, masa dulu pengajuan Ini pengajuan kami, misalnya pengajuan sekarang Pak, itu yang terbaca data benar kemarin atau data Tergantung data FD tanggalnya kapan? data FD-nya. sebagainya. Kalau misalnya FD itu kan tanggal berapa? 15 September sama? April sama Oktober. April sama Oktober. ya, misalkan ya April kita laporan. Sekarang saya ajukan April, terus diajukannya mengajukan 15 April, terus ini masuknya ke Oktober 17 April yang terbaru.
harusnya begitu karena L2 nya suka lama. Iya betul. Yang lama udah sebut L2 nya karena nggak pakai sistem. Iya. Jadi kita cari rekomendasi dari Iya, L2 rekomendasi L2 itu berlaku setahun kok. Jadi segera aja. Jadi habis ini langsung usulkan L2 usulkan. Yang penting memenuhi persyaratan gitu ya. SPP nego-nego lah Bu, Ibu tahu lah L2 kayak apa yang lihat. dengan proposal kemarin sudah cukup ya Pak ya? Betul. Berarti itu misalkan April tanggal 17 itu semua item yang harus diisi di April lengkap ya? Bukan pertama kali mengisi ini? Nah, ya Bu. Jadi gini, di siaga itu Bapak Ibu mendapatkan kesempatan 2 kali dalam setahun. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu mengajukan April, terus dievaluasi, kan paling nggak Mei keluar gitu. Hasilnya kan tidak memenuhi. Dan ada beberapa hal kita bisa tanda dengan evaluatornya. Misalnya kurikulumnya belum pas, apa FS-nya nggak ada, atau pendampingan belum baik, atau dosen belum baik. Nah, Ibu dapat kesempatan memperbaiki 1 kali, usulkan lagi, kalau setujui, udah, tapi harus setujui, mesti nanti kembali tahun depan baru. Setahun Bapak Ibu. Jika pengusulan April tadi kan paling 3 bulan ya Pak ya, kita tahu prosesnya. Enggak, setelah itu paling cepat paling 2 bulan. Tapi nggak lagi dalam waktu setahun itu boleh. April sampai April lagi boleh ada sekali lagi. Makanya kita pastikan tempat dulu. Oke. Nah, dosen ya. Jadi ini kalau tadi dengan data 189 kurang 3 orang dikeluarin. Saya 1 orang lagi yang dari luar. Tapi kalau pakai data yang baru masuk, gitu ya, masuk dengan 3 yang dari 3 masuk, gitu kan. Yang paling penting tadi Bu Suci, Bu Boki, sama Bu Bud tolong sistematisasi. Itu administrasi sayang loh, susahnya dosennya administrasinya nggak gagal, sayang banget. Kalau Mbak Maya ini kan nanti kemungkinan sudah masuk Pak, masuk di kami di D3 karena ini dia-nya ditulis di sana. Berarti kan data sistem juga sudah mulai masuk. Iya kan, tapi kan kalau misalnya itu tambah bapaknya 1 terus kurang 4 masih belum misbah gitu kan, nggak apa-apa. Terus mau 5-5-nya masuk itu tapi tiba-tiba tarik tuh nggak mau misbahnya langsung ini nggak apa-apa. Kenapa mindahin bapaknya kayak itu kan? Nah, itu sebagai pengusul sendiri kan berarti kan Ibu mau ngambil surat kan? Kalau mesti dipindah semua nih lagi mau ngambil surat nggak? Mau kan? Mau, jangan takut amat. Jangan itu suratnya di Ibu, bukan di mana-mana lupa orang lain kan ya. Nggak perlu pindah home sampai ke dikti, nggak usah. Berarti Ibu bikin surat pernyataan badan 5 ini ada dijaga dia sampai surat rapi, misbahnya memenuhi, udah selesai. Kalau prodi baru kok. Soalnya kalau prodi udah jalan, itu perlu nanti tinggal notifikasi beda. Kalau masih ada surat home pindah sekarang, tapi kalau ini kan enggak. Ya. Oke. Udah ya. Ada lagi soal dosen yang nanyain, monggo. Bagaimana tadi bisa kelihatan misbah mencukupi, berarti kan dia pasti lihat dosennya. Bisa yang ditinggalkan lagi. Sudah diprediksi. Dia langsung buka aja ya. Jadi satu contoh yang Ini berapa? Meskipun dosennya kurang dari 5, tak salah. kalau prediksi Makanya bedanya ini tadi untuk membedakan kan bayangan saya kalau mau dipindah ya sini harus pada 5, ternyata bukan ya. Yang penting misbah ya. Iya, kan nggak itu. Kita memang mau Pak. Jangan nanti kalau jangan diambil. Pak saya di sini mikir pepa, di sini mikir Enggak, diambilnya kan 3 Bu. jadi 3. Nanti kalau 3-nya biasanya tetap harus diamankan. diambilnya kan 3, kalau 3-nya masih kurang pakai dosen di luar yang 1 PPS di luar tadi ya. Masih aman kok kalau pindah-pindah UBS. Pindah UBS dari ini. Soal tes ya, disambung ya. universitas
evaluasi. Pakai apa coba? Nah, ini observasi. 8 tuh cuma dosennya. Dosen penghitung rasio. Enggak ada malah. Itu ganjil makin. Enggak, Bapak Ibunya saya minta. Kalau saya pakai evaluasi bukannya ini. Benar Pak Silvio keluar dosen penghitung rasionya. Namanya kan 8 itu diambil 5 nih. Diambil 3. Oh, diambil 3 ya. Suci, Luhur sama Boki diambil 3 ya kan. Diambil 3 dengan mahasiswa 89. 35 kan? Iya kan, itu nomornya 48. Untuk data genap. Gini Bapak Ibu, tolong gini ya. Asesor nggak mau peduli data genap, data ganjil, data apa nggak peduli, nanti kita baca ini, gitu loh. Begitu begini, walaupun Bapak Ibu menerbitkan surat ini sudah mencukupi data genap, ini nggak peduli saya bacanya ini. Berarti langsung diganti dosen yang tadi aja ya, dosen yang satu PPS kesehatan ya. Amannya gitu. Ya, langsung ganti. Amannya gitu, kalau yang mau begitu amannya gitu. Langsung diisi dari PPS tadi. Tapi tetap harus diisi. Oh, di sini. Sama Bu Suci gitu. Bu Suci saya ngomong, oh saya udah S2, saya udah gini. Saya nggak peduli, sistemnya ada ijazahnya, selesai. Gitu loh. Nah sekarang cilakanya siaga begitu Pak. Jadi saya nggak bisa lagi buka dokumen yang diajukan oleh prodi, nggak bisa. Saya linkkannya langsung kepada klinik ini sama kepada sister. Gitu. Jadi untuk keamanan ya saya dari PPS tadi ya. Jadi yang diupload terlepas dari sister itu, kalau untuk yang dosen yang sudah lama itu ada dokumen kesediaan, surat kesediaan tadi yang 37,5 jam FPWP sama surat pemindahan home dari dosen, dari rektor. Itu aja yang diupload sendiri dokumennya. Kan dokumen ada 2 dokumen diupload, 2 surat itu, dokumen lainnya dilihat di sister. Gitu. Bisa gimana? Ada SDM yang belum kita masukkan sebagai data dosen. Masukin di sini dong, masukin di Selanggaran dong. Yang bikin masukin di sini kan nggak harus IDN yang kalian. Nggak perlu, kan nggak pakai IDN. Justru malah bagus kalau nggak IDN. Lebih mudah gitu ya. Lebih mudah. Jangan ngajuin IDN dulu. Pak Irawan sama Mbak Tuti jangan ngajuin IDN juga. Udah harus IDN, harus ini kalau IDN. Karena butuh IDN nanti jadi ada mislah lagi macam-macam. Kalau nggak IDN kan cukup surat pengusulan. Sudah di IDN kan nanti malah rekor dan diskusi sangat sini tadi termasuk yang misalnya masuk D3 disuruh pindahkan. Kita sempat juga ya Bapak ya. Oh, Bapak ini sentra penambah dosen 30 kesehatan Pak. Sebenarnya tak bentuknya apa ya? Tambah ini ada telepon kalau kemarin tidak mau Mbak. Saya telepon Mbak. Udah dipikirkan di situ nggak bisa? Di
Pikirkan di sana. Bisa. Kopi. Kopi. Kopi pahit. Tanpa gula. Ya kopi pahit tuh. Enggak dulu, yang bikin sama dulu, yang bikin sama dulu. Oh, sudah manis ya. Oke, udah ya. Pak, ini pertanyaan Pak, ini agak sedikit Pak. Kalau kita ada tenaga, misalnya kita di latar belakang pendidikannya itu diploma fisioterapi, S1 teknik, dan M+. Pendidikannya diploma latar belakangnya D3 fisioterapi, S1 teknik, kemudian M+. Ini yang dibilang apa dengan latar belakang itu bagaimana sih Pak? Latar belakangnya satu, sarjana. Jadi D3 itu bukan latar Bukan latar belakang. belakang. Tidak bisa menjembatani M+-nya. Enggak. Oh bisa, boleh. M+-nya boleh. M+-nya tapi tadi M+-nya apa? Biomedik atau ekonomi atau Ya, M+-nya kan masuk nih. Ya kan, berarti kan itu termasuk yang bukan 3 orang ini ya berarti. Karena yang dilihat S1-nya ya. Satu fisioterapi siapa kita? D3 fisioterapi. D3 S1 teknik kan Pak Imam. Pak Iraman itu kan di S1-nya, berangkat S2-nya kan dari teknik, GM. Cuma diploma 3-nya kan fisioterapi gitu. S3-nya S2-nya M+. Enggak, latar belakang itu katanya S1. S1 aja, S1-nya Fisik. Yes, berarti kita siapa dosen kita FIS? S1 FIS. Ya, S1 FIS siapa di sini? yang lain kan D4. Usah, kalau ini yang dibicarakan. Mbak Maya S1-nya itunya fisioterapi, asalnya fisioterapi. Dan siapa ya? Di Norastuti. Iya, Norastuti. Kita dari Undang. Itu Butika Pak. Nah, itu kita ada lagi. Aku kasih proses benar saya. Publikasi harus view 1 minggu. Iya, itu agak berat itu. Yang tapi dalam proses benar saya. Ulangannya di situ. Bu, aku Pak Bu. Kemarin pas Tinggal isi email, bisa S2-nya masa ya Pak ya. Tapi udah sama ya. generasi berikutnya aja. Sekolah ngacok. Udah wajib dari universitas. Yang wajib itu sholat. Enggak, nanti unibraunya itu kena akreditasi setelah waktu AMDAS. Iya. Ya kan, tempat waktunya AMDAS karena semuanya mundur ada kadang-kadang nunggu di 1 dan 2. Itu bakal biomedik UI nanti juga gitu kan, jadi gitu harus bisa lebih 2 terus akreditasinya turun jadi B. Gara-gara lulus pesawatnya kurang karena mereka menurutnya syarat yang penting guna nasional reputasi kalau bisa lebih 2. Saya di awal ada S3 udah UNS sudah bekerja sudah 1 2. Nah itu pesawatnya nggak ada yang lulus pesawat. Nah itu kesalahan ada keringanan. Yang penting terhindar sekarang ya Pak. Nah ya, oke saya pesan kurikulum. Nah, untuk kurikulum ya itu yang dinilai adalah kumpulan kurikulum.